Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang Dwi Hartono, aktor penculikan kaca bank juga dikenal sebagai motivator. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti berita aslinya. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan seseorang yang berdiri di hadapan banyak orang, dengan senyum lebar dan penuh wibawa. Ia berbicara lantang tentang kesuksesan, tentang kerja keras, tentang hidup yang katanya harus dijalani dengan penuh semangat. Orang-orang menatapnya dengan kagum, bertepuk tangan, bahkan menjadikannya teladan. Namun siapa sangka, di balik kata-kata manisnya, tersimpan sebuah wajah lain yang kelam. Inilah kisah mengejutkan tentang Dwi Hartono, seorang motivator yang ternyata adalah aktor utama dalam penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank ternama di Jakarta. Berita ini benar-benar menggemparkan publik. Bagaimana mungkin seorang pria yang dikenal luas sebagai motivator, bahkan sering diundang dalam seminar-seminar inspiratif, ternyata justru berbalik menjadi dalang dalam kasus kejahatan yang begitu sadis. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari orang-orang terdekatnya. Menurut laporan kepolisian, Dwi Hartono tidak bertindak sendiri. Ia merancang penculikan dengan detail, memilih target yang sangat spesifik. Seorang kepala cabang bank yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi. Alasannya? Diduga kuat terkait masalah finansial dan dendam pribadi yang sudah lama dipendam. Namun yang membuat publik semakin tidak habis pikir adalah bagaimana seseorang yang selama ini tampil sebagai motivator bisa tega merampas nyawa orang lain. Kisah ini menjadi sorotan karena memiliki ironi yang begitu dalam. Di satu sisi, Dwi Hartono adalah sosok panutan yang selalu mengajarkan orang lain untuk bangkit dari kegagalan. Di sisi lain, ia justru gagal menghadapi masalah hidupnya sendiri, hingga memilih jalan gelap yang menghancurkan segalanya. Beberapa orang yang pernah mengikuti seminar Dwi bahkan merasa terkhianati. Mereka tak percaya bahwa pria yang dulu memberikan inspirasi kini menjadi simbol pengkhianatan dan kejahatan. Polisi sendiri masih terus mendalami motif sebenarnya. Benarkah hanya masalah uang? Ataukah ada aktor lain yang turut mendorongnya hingga nekat melakukan kejahatan ini? Fakta yang jelas, publik dibuat bergidik mendengar detail bagaimana penculikan ini dilakukan. Korban sempat hilang selama beberapa hari, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa di lokasi yang mencurigakan. Sementara itu, masyarakat terus membicarakan kasus ini, dari media sosial hingga obrolan warung kopi. Nama Dwi Hartono yang dulu identik dengan motivator sukses, kini berubah menjadi pengkhianat berwajah ganda. Kasus ini pun membuka mata banyak orang bahwa penampilan dan kata-kata manis tidak selalu mencerminkan isi hati seseorang. Ada yang menyebutnya licik, ada yang bilang ia hanyalah korban tekanan hidup. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi keluarga korban. Apakah Dwi Hartono benar-benar aktor tunggal? Atau masih ada misteri lain yang belum terungkap? Publik kini menanti setiap perkembangan dari kepolisian, berharap teka-teki kasus ini benar-benar bisa terjawab. Karena semakin hari, semakin banyak fakta mencengangkan yang muncul, membuat kasus ini tak ubahnya seperti babak dalam drama kriminal yang menegangkan. Dan mungkin inilah paradoks terbesar dari seorang manusia. Ketika sosok yang seharusnya menjadi cahaya, justru berubah menjadi kegelapan. Karena sesungguhnya dalam setiap langkah, ada perjalanan panjang yang terus berlanjut. Bayangkan seseorang yang kerap Anda lihat berdiri di depan podium, penuh semangat, dengan senyum percaya diri, membangkitkan motivasi banyak orang. Kata-katanya terdengar begitu meyakinkan, seakan mampu membuka jalan sukses bagi siapa saja yang mendengarnya. Orang itu adalah Dwi Hartono,
pria yang dikenal luas sebagai seorang motivator. Ia tampil dalam seminar-seminar, memberikan wejangan tentang kerja keras, mental juara, dan cara menghadapi tantangan hidup. Di mata publik, Dwi adalah sosok yang bersih, berkarisma, dan berwibawa. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ternyata tersembunyi sebuah wajah gelap yang bahkan keluarganya sendiri tak pernah bayangkan. Kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan kepala cabang sebuah bank di Jakarta ini langsung mengguncang masyarakat. Nama Dwi Hartono mencuat bukan lagi karena seminar motivasinya, melainkan karena ia diduga menjadi otak di balik rencana keji tersebut. Banyak orang yang awalnya tidak percaya, bahkan beberapa pengikut setianya berusaha menyangkal berita itu. Tidak mungkin, Pak Dwi itu orang baik, dia selalu menasihati kami tentang moral, ujar salah satu mantan peserta seminar. Tapi, bukti dan fakta mulai mengarah padanya. Polisi menemukan jejak keterlibatan Dwi dari hasil investigasi intensif. Komunikasi antara pelaku eksekutor dengan Dwi terlacak, dan sejumlah transaksi mencurigakan menguatkan dugaan adanya peran besar dirinya. Publik pun mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang motivator yang selama ini mengajarkan tentang kebaikan, disiplin, dan kesuksesan justru berubah menjadi dalang dari sebuah tindak kriminal yang begitu kejam. Kisah ini seakan membelah dua wajah Dwi Hartono. Di satu sisi, ia adalah seorang pembicara ulung yang dihormati, tapi di sisi lain, ia justru terperangkap dalam nafsu dan rencana gelap. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk keputusasaan finansial, ada pula yang menduga ia sebenarnya sudah lama menyimpan ambisi untuk meraih kekayaan dengan cara cepat, mengabaikan semua nilai moral yang dulu ia ajarkan. Ketika publik mengetahui fakta-fakta baru, banyak yang merasa tertipu. Mereka yang pernah membayar mahal untuk mengikuti seminar motivasinya, kini merasa marah, sekaligus kecewa. Seakan seluruh wejangan yang pernah ia ucapkan hanyalah topeng untuk menutupi wajah asli yang haus kendali dan kekuasaan. Dia bukan hanya menipu korban, tapi juga menipu ribuan orang yang percaya pada kata-katanya, kata seorang pengamat kriminal. Di balik semua itu, pertanyaan besar kini menggantung. Apakah Dwi Hartono sejak awal memang sudah memiliki sisi gelap ini? Ataukah situasi dan tekanan hidup yang akhirnya menyeretnya ke dalam jalan kriminal? Mungkin kebenarannya hanya akan terungkap saat persidangan berjalan. Namun satu hal yang pasti, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa wajah manusia bisa begitu kompleks. Kadang, orang yang terlihat paling bijak sekalipun bisa menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kita bayangkan. Dan dalam kasus ini, rahasia itu pecah dengan cara paling tragis. Hilangnya nyawa seorang kepala cabang bank dan runtuhnya kepercayaan masyarakat pada sosok motivator yang mereka kagumi. Apakah Anda pernah mengenal seseorang yang tampak sempurna dari luar, namun ternyata menyimpan rahasia kelam di baliknya? Inilah kisah tentang Dwi Hartono, seorang pria yang dikenal publik sebagai motivator inspiratif, namun diam-diam menjadi otak di balik penculikan berdarah. Nama Dwi Hartono bukanlah sosok asing bagi banyak orang. Ia sering muncul di seminar-seminar motivasi, berbicara lantang di atas panggung dengan balutan jas rapi, mengajak orang-orang untuk bangkit dari kegagalan. Kata-katanya penuh energi. Jangan pernah menyerah, kesuksesan sudah menunggu di depan. Begitu kutipan yang sering ia ulang dalam setiap sesi motivasinya. Bahkan, di media sosial, Dwi dikenal sebagai sosok inspiratif dengan ribuan pengikut yang menantikan petuah-petuahnya. Namun siapa sangka, di balik senyum karismatik itu, tersimpan rencana jahat yang bahkan sulit dipercaya oleh orang-orang terdekatnya. Polisi mengungkap bahwa Dwi Hartono adalah dalang utama dalam kasus penculikan kepala cabang sebuah bank ternama di Jakarta. Fakta ini mengejutkan publik. Bagaimana mungkin seorang motivator yang selalu mengajarkan nilai kejujuran dan kerja keras justru tega merencanakan aksi keji yang merenggut nyawa? Investigasi polisi menunjukkan adanya dua wajah Dwi. Di siang hari ia berperan sebagai motivator, memberi harapan pada banyak orang. Namun di balik layar, ia menjadi otak licik yang menjerumuskan orang-orang ke dalam aksi kriminal.
Rencana penculikan yang ia susun begitu rapi, seperti sebuah skenario film thriller, dari memilih target, menyusun strategi, hingga memanfaatkan jejaring orang-orang yang ia kenal untuk mengeksekusi aksinya. Lebih mengejutkan lagi, beberapa rekan sesama motivator mengaku tak percaya saat mendengar kabar penangkapan Dwi. "Saya kenal dia sebagai orang baik, selalu membantu dan tidak pernah terlihat seperti kriminal," ungkap salah satu rekannya. Namun, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Bukti-bukti yang dikumpulkan polisi semakin menguatkan dugaan. Dwi Hartono memang ganda, wajahnya di depan publik tampak sebagai pahlawan, tapi di balik layar, dialah dalang tragedi. Kasus ini menyisakan pertanyaan besar. Apakah motivasi yang ia sebarkan hanyalah topeng untuk menutupi ambisi gelapnya? Apakah setiap kata-kata semangat yang ia ucapkan hanyalah bagian dari manipulasi? Pertanyaan ini membuat publik semakin penasaran. Yang jelas, kisah Dwi Hartono kini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari wajah luarnya. Bahkan, sosok yang kita anggap paling bijak sekalipun bisa saja menyimpan sisi kelam yang tak terduga. Dan semakin dalam polisi menggali kasus ini, semakin jelas pula bahwa apa yang tampak di panggung hanyalah ilusi. Di baliknya, ada sebuah tragedi yang kini mengguncang masyarakat luas. Bayangkan seseorang yang mampu membuat banyak orang percaya bahwa masa depan mereka cerah, bahwa kerja keras pasti terbayar, dan bahwa tidak ada kesulitan yang tak bisa diatasi. Sosok itu adalah Dwi Hartono. Di atas panggung, ia berbicara dengan penuh semangat, menebar energi positif, dan seakan-akan mampu menyulut api semangat siapapun yang mendengarnya. Namun siapa sangka bahwa di balik kata-kata indahnya tersembunyi rahasia kelam yang akhirnya membuat namanya tercatat bukan sebagai inspirator, melainkan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan. Polisi mengungkap fakta mengejutkan bahwa Dwi Hartono ternyata menyimpan dendam pribadi dan kekecewaan finansial yang membuat pikirannya gelap. Motivasinya bukan lagi tentang menginspirasi, tetapi tentang mengatur sebuah drama kriminal yang tragis. Saat kabar ini mencuat, publik dibuat terperangah. Bagaimana mungkin seorang motivator yang justru diundang perusahaan untuk memberi nasihat soal kejujuran dan semangat kerja berbalik menjadi aktor utama dari sebuah kejahatan keji? Dari informasi yang dihimpun, Dwi dikenal sebagai pribadi yang ramah, penuh energi, dan murah senyum. Banyak rekannya yang bahkan tak percaya saat polisi menetapkan namanya sebagai otak penculikan kacap bank di Jakarta. Ia pandai membangun citra, menampilkan wajah yang penuh optimisme. Namun sisi gelap itu tidak muncul begitu saja. Ada desakan kebutuhan ekonomi, ada beban utang yang terus menghimpit, dan ada rasa sakit hati yang perlahan-lahan memupuk dendam. Seorang rekan dekatnya mengaku pernah melihat tanda-tanda kecil bahwa Dwi bukanlah orang yang benar-benar seimbang. Ada kalanya ia terlalu larut dalam pembicaraan soal uang, ada kalanya ia curiga pada orang-orang di sekitarnya, bahkan sempat mengeluhkan tentang dunia yang menurutnya tidak adil. Namun siapa sangka bahwa semua itu adalah potongan-potongan puzzle yang mengarah pada sebuah rencana besar. Menculik orang yang dianggap bisa membawanya keluar dari kesulitan. Ironinya, di panggung motivasi, Dwi sering berkata, hidup adalah tentang pilihan, dan kita selalu bisa memilih jalan yang benar. Kata-kata itu kini terdengar hampa, bahkan menampar dirinya sendiri. Ia memilih jalan yang salah, jalan yang justru menjerumuskannya dalam jerat hukum dan penyesalan. Kasus ini kemudian menjadi peringatan keras bahwa tidak semua orang dengan wajah meyakinkan benar-benar bisa dipercaya. Di balik senyum dan kata-kata manis, bisa jadi tersimpan luka, dendam, dan niat gelap yang tidak pernah kita bayangkan. Masyarakat mulai mempertanyakan, berapa banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya menyimpan sisi serupa,
Berapa banyak figur publik yang memamerkan kesempurnaan di luar, tapi retak di dalam. Kini, perjalanan hidup Dwi Hartono berubah drastis. Dari seseorang yang dielu-elukan, menjadi buronan, hingga akhirnya terseret ke ruang interogasi. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa kebaikan palsu akhirnya akan terbongkar juga, cepat atau lambat. Pertanyaan yang masih menggantung adalah, apakah Dwi benar-benar merencanakan semua ini sendiri, atau ada aktor lain yang ikut mendalangi di belakang layar? Polisi masih terus mendalami, sementara masyarakat hanya bisa geleng-geleng kepala, tak percaya bahwa seorang motivator yang dulu dipuja, kini jadi tersangka yang dipenjara. Apakah mungkin seseorang yang dikenal luas sebagai motivator, sosok yang memberi semangat, membagikan pesan positif, bahkan menjadi panutan, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah diduga? Kasus Dwi Hartono, aktor utama dalam penculikan sekaligus pembunuhan seorang kepala cabang bank di Jakarta, membuka babak baru dalam diskusi panjang tentang wajah ganda seorang manusia. Sosok ini, sebelum kasus tragis mencuat, dikenal di kalangan komunitas sebagai seorang motivator. Ia aktif membagikan nasihat tentang pentingnya kerja keras, semangat pantang menyerah, hingga makna kesuksesan. Rekaman videonya tersebar di berbagai platform, dengan wajah penuh percaya diri, menyemangati audiensnya agar berjuang demi masa depan. Tetapi di balik kata-kata inspiratif itu, siapa sangka ia justru merancang aksi penculikan yang berakhir maut. Pertanyaan besar kini muncul. Apakah motivasi yang ia bagikan hanyalah topeng untuk menutupi sisi kelam dalam dirinya? Ataukah sebenarnya ada konflik batin yang membuat Dwi memilih jalan ekstrim? Polisi mengungkap bahwa Dwi terlibat langsung dalam perencanaan dan eksekusi penculikan, bersama dengan jaringan pelaku lainnya. Lebih mengejutkan lagi, ia bukan sekedar figuran, melainkan otak utama dalam peristiwa yang merenggut nyawa. Bagi banyak orang, fakta ini menciptakan benturan keras dalam pikiran. Bagaimana bisa seorang yang dikenal memberi semangat positif justru menjerumuskan dirinya dan orang lain ke dalam tragedi? Apalagi korban yang diculik dan dibunuh adalah seorang kepala cabang bank, sosok yang juga dikenal profesional dalam pekerjaannya. Kasus ini membuat publik bertanya-tanya, apakah motivasi yang Dwi sampaikan hanyalah kata-kata kosong yang tak pernah ia hidupi? Keluarga korban masih berjuang menerima kenyataan pahit. Mereka bukan hanya kehilangan orang tercinta, tapi juga dihantam kejamnya kenyataan bahwa pelaku adalah seseorang yang pernah dielu-elukan banyak orang. Sementara itu, para pengikut dan audiens Dwi di dunia motivasi ikut terkejut. Beberapa mengaku merasa tertipu, seakan nasihat yang dulu mereka dengar kini berubah menjadi sekadar retorika belaka. Namun, kasus ini juga menyisakan pelajaran penting. Ia menyoroti bagaimana dunia maya dan citra publik seringkali tidak sejalan dengan realitas. Apa yang tampak di atas panggung bisa berbeda jauh dari apa yang terjadi di balik layar. Fenomena ini mengingatkan kita untuk lebih kritis menilai seseorang, tidak hanya dari kata-kata manis atau citra yang dibangun, melainkan juga dari tindakan nyata. Kini, proses hukum terus berjalan. Polisi memastikan semua pihak yang terlibat akan diusut tuntas. Publik menunggu dengan penuh penasaran. Adakah motif lain di balik kasus ini? Apakah benar Dwi bertindak murni karena kepentingan pribadi? Ataukah ada pihak yang lebih besar mengendalikan dari balik bayangan? Misteri itu masih menggantung, menunggu jawaban. Dan satu hal pasti, kisah Dwi Hartono akan menjadi pengingat panjang bahwa manusia bisa memiliki dua wajah, bahwa kata-kata motivasi tanpa tindakan nyata bisa berbalik menjadi senjata, bahkan menjerumuskan ke dalam tragedi yang tak pernah diharapkan.